Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, para ikhwah, para akhwat, para hadirin yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, kita sangat berbahagia dan kita sangat bersyukur di mana pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kepada kita untuk melaksanakan segala hal yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa Allah meridai kita, bahwa Allah menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, ana Hafiz Abdurrahman, karena barangkali ada sebahagian wali yang baru pertama kali berjumpa dengan ana. Jadi dari semenjak 3 tahun yang lalu sampai detik ini bisa jadi ada sebahagian orang tua yang belum sempat berjumpa dengan ana. Jadi ana Hafiz Abdurrahman. Jadi kalau nanti bertemu di jalan atau dimanapun, jangan lupa menyapa. Tong disaha-saha kalau kata orang Sunda. Kemudian saya di pesantren Sabilun Najah ini diamanahi sebagai mudir atau sebagai kepala PT DISN, Pesantren Tahfiz dan Dirasat Islamiyah Sabilun Najah. Dan yang saat ini sedang di wisuda, ini angkatan yang ketiga. Betul apa tidak Nasir? Angkatan yang ketiga. Jadi kita sudah 3 kali mengadakan agenda yang serupa, Masya Allah. Dan setiap angkatannya itu berlangsung selama 3 tahun. Berarti bisa dihitung, ini tahun keberapa dari PTDI? Abdul Aziz, kira-kira ini tahun keberapa dari usia PTDI? 9. Alhamdulillah. Ini atas karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada semua orang yang pada hari ini hadir di sini turut terlibat dalam momentum bahagia kita bersama. Ada asatidzah, jazakumullahu khairan katsira. Ada Ustaz Fadli, Ustaz Lutfi, Ustaz Ahmad, Ustaz Aher dan yang lainnya. Terima kasih atas apresiasi dan kedatangan antum semuanya. Kemudian juga ada para wali santri di sini, Masya Allah, ada yang jauh. Saya ingin tahu coba, yang ada di sini yang dari luar Pulau Jawa, coba acungkan tangan, ada enggak? Ada enggak yang dari luar Pulau Jawa hari ini datang ke sini? Enggak ada, Masya Allah. Dari mana Ibu? Dari Lampung. Lampung tuh jauh apa dekat sih? Jauh ya, Masya Allah. Kalau tadi malam saya bercanda kepada santriwati, dari mana anti? Dari Lampung. Lampung jauh Ustaz, saya bilang dekat, cuma nyebrang doang. Canda ya, jauh Masya Allah. Jadi santri PTDI ini ada yang dari NTT, NTB, dari Lampung, dari Bandung, dari Sumedang, Cilembu, banyak. Kita berkumpul di sini. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan
merasakan momentum bahagia dari putra dan putri tercinta kita. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para panitia nih yang sudah kejar-kejaran dengan waktu. Alhamdulillah panitia ikhwah dan juga akhwat akhirnya bisa menyediakan semua fasilitas yang pada saat ini kita rasakan. Meskipun kami mohon maaf jauh dari kesempurnaan, tapi inilah hasil jerih payah daripada rekan-rekan kami yang sudah mempersiapkan segala-galanya. Dan jika dilihat di sana sini ada kekurangan, mohon pemaklumannya. Karena kami ini di pekan-pekan ini secara maraton banyak sekali agenda-agendanya. Bahkan di waktu bersamaan saja di Putra itu sedang ada pertemuan wali santri, MTS dan MA. Jadi di sini terlihat kosong ya, nggak ada Ustadz Beni, nggak ada tim manajemen. Itu karena sengaja masih ada di sana. Dan nanti insya Allah pada waktunya akan ada pergantian. Mereka datang ke sini menyempatkan waktu, termasuk juga Ustadz Beni. Jadi PTDI jangan merasa, jangan-jangan anak mah anak tiri ya. Sampai Ustadz Beninya juga nggak kelihatan. Pak Jajat mana kok nggak ada misalkan. Bukan tidak mau, tapi tidak memungkinkan. Karena kalau mereka ditarik ke sini, ana yang harus ke sana. Mau ditukar nggak? Tukar guling. Mereka yang ke sini, ana yang ke sana. Nggak mau kata Nasir katanya ya. Bahkan tadinya nih ya Pak Bu, wisuda ini akan disatukan antara MTS, MA, Khidmah dan PTDI. Dengan alasan sayanya juga tidak ada di sini, kemudian juga untuk efisiensi dan efektivitas ini dan itu. Tapi ada yang nawar, Ustadz, gak asik Ustadznya masa gak datang, gak asik banget. Bisa gak diundur aja, eksklusif aja, kita aja PTDI lah gitu ya. Siap insya Allah. Ini rasa cinta kami kepada antum dan antuna. Supaya tidak merasa jangan-jangan kami ini anak tiri gitu ya, mentang-mentang beasiswa. Tidak ya ikhwah, kami tidak menyengaja ingin membeda-bedakan antum. Sekalipun misalkan terlihat ada suatu perbedaan, itu bukanlah sesuatu yang kami sengaja. Tapi itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kami, berarti ada keterbatasan kami. Maka dengan itu kami memohon maaf jika ada hal yang dirasa kurang pantas dari kami untuk orang tua dan juga untuk para santri semuanya. Sekali lagi kami ucapkan kepada para panitia. Dan kami ucapkan juga kepada para wisudawan, wisudawati yang pada pagi hari ini Masya Allah sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dan ana yakin semuanya mandi pagi pada hari ini. Ana yakin gak ada yang tidur pagi. Yang pada pagi hari ini tidur pagi dulu. Anak kasih dah duit 25.000. Ada enggak? Syakir tidur pagi enggak tadi? Enggak, kenapa tuh? Ada momentum, pokoknya aneh harus tampil prima. Harus ganteng, harus cakep. Di foto. Nampang nanti di YouTube. Fotonya di share sama Ustaz Hafiz. Malu dong kalau anak kelihatan kucal. Ya, alhamdulillah atas usaha antum dan antuna. Masya Allah terlihat rapi. Ya, pakai jas. Padahal kami nggak ngasih jas loh kepada para santri, tapi tiba-tiba muncul. Kemarin-kemarin antum kemana aja? Kok nggak serapi ini? Ya, jubahnya putih semua, pecian semua. Lihat Abdul Aziz, aura Arab-Arabnya muncul gitu lah ya. Aziz, kemarin antum kemana aja Abdul Aziz? Coba secakep ini. Ustaz Fadli pas ngelihat antum, Masya Allah ya. Ngelihat antumnya aja udah silau duluan tuh. Gak ada yang berani ngomelin antum, tampilannya udah kayak syekh begitu. Ya, jazakumullah khairan katsira. Para hadirin semuanya, di kesempatan yang singkat pada pagi hari ini, sebetulnya jatah ana itu cuma 10 menit ya. Cuma ana request, nawar, bisa gak sih jangan 10 menit banget gitu ya. Setidaknya 15 sampai 30 menit. Di samping juga untuk mengulur waktu gitu ya. Kan Ustadz Beni belum datang. Sengajalah anak tambahin dikit agar nanti momentumnya tepat. Gitu, tidak terlalu panjang jarak antara anak berbicara dengan kehadiran Ustadz Beni. Boleh enggak Pak Bu 30 menitan aja boleh enggak? Boleh katanya ya. Sambil ngedumul jadi panjang dan Ustadz selesai jam berapa. Baik saya minta izin ya. Ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya adalah apresiasi yang sebesar-besarnya dari kami, dari pesantren Sabilun Najah. Untuk siapa? Pertama, untuk orang tua yang sudah mendidik putra dan putri menjadi anak-anak yang salih dan juga salihah.
yang barangkali kami yakin mereka tidak pernah jemu, tidak pernah bosan mendoakan putra dan putrinya supaya mereka menjadi anak-anak didik yang salih dan solihah di sini. Itu yang pertama. Nah, antum pun para santri, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau kami saja sebagai lembaga berterima kasih kepada orang tua antum yang sudah mengizinkan antum berada di sini menjadi anak kami, apalagi antum. Kufur nikmat antum kalau tidak berbakti dan tidak berterima kasih kepada kedua orang tua antum dan antuna semuanya. Kemudian apresiasi yang kedua adalah bagi para wisudawan dan wisudawati. Selamat atas kesuksesan antum dan antuna. Kalian kami lihat adalah termasuk orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Karena kami akui ikhwah dan juga akhwat, untuk pesantren di umuran kalian, sebagiannya sudah lulus SMA baru datang ke sini, bahkan sudah pernah khidmah dulu mungkin di pesantren sebelumnya, baru datang ke sini, atau bahkan baru lulus SMA sama sekali tidak pernah pesantren, datang ke sini, kemudian mengubah semua rutinitas yang sungguh berbeda dengan sebelumnya. Ini bukan perkara mudah, ini perkara sulit. Makanya kami mengapresiasi di sini. Karena bapak-bapak semuanya untuk menjadi tulabul ilmi dan talibat ini bukan perkara mudah. Bayangkan anak-anak kita, putra dan putri, dari mereka subuh sampai mereka zuhur, mereka harus banyak duduk. Pegel enggak? Fazlur, pegel enggak duduk seharian? Pegel ya? Ada yang ngeluh pegel, punggung, sampai PTDI 1 kalau tidak salah. 1 semester sebelum agenda selesai, ada yang izin untuk minta keluar. Alasannya kenapa? Ustaz, saya sudah tidak sanggup, punggung saya sakit. Sudah tidak sanggup duduk lama lagi. Ya sudah, karena alasannya kami pikir itu yang logis untuk kami terima, kami izinkan, ya sudah. Kan seharusnya terkena konsekuensi ya, kalau mengundurkan begitu saja. Tapi ada Pak Bu yang seperti itu. Sudah tidak sanggup duduk lama lagi, begitu ya. Tapi antum berarti adalah orang yang paling juara banyak duduknya. Ya. Karena PTDI itu, saya jujur, PTDI itu apalagi yang ikhwan, itu enggak dikasih kursi, Pak, Bu. Kelasnya juga memang kami tidak sanggup untuk buat kelas baru, ya. Lesehan ya. Tersiksa enggak, Alfida? Antum lesehan? Yang benar. Ada bapak antum di sini enggak? Ada? Bapak, Ibu ada? Iya. Pak, Bu, mohon maaf, Alfida enggak dikasih kursi. Ya. Tapi duduk aja sambil pegang mushaf, ya. Kami bangga melihat mereka. Anak-anak seumuran mereka kalau di luar entah mereka sedang ngapain. Adapun anak-anak kita semuanya, bayangkan dari pagi sampai zuhur mereka harus duduk, kemudian mereka menghafal Al-Quran, menyetorkannya, belajar bahasa Arab, ini dan itu. Ini bukan perkara mudah. Maka nanti bapak dan ibu kalau melihat sedikit kekurangan dari anak kita, jangan terlalu menjustifikasi dan menghukumi mereka. Nah, kamu kan santri kok begitu? Nah, kamu kan santri kok enggak begini? Menuntut itu mudah, ya. Tapi berusaha empati dan juga simpati kepada keadaan orang itu perkara yang sulit. Meskipun anak kita, tapi apresiasi dulu, bangun dulu kepercayaan diri mereka. Bangun dulu rasa percaya mereka terhadap kita, bahwa kita benar telah menunjukkan apresiasi kita, penghargaan kita kepada anak kita. Berterima kasih, nah kamu sudah menjadi anak yang salih, salihah. Nah mohon maaf kalau selama kamu menjadi talibul ilmi, bapak atau ibu kurang maksimal memperhatikan engkau. Ya, banyak sebetulnya orang tua yang berterima kasih tapi jarang yang meminta maaf kepada anak-anaknya. Sementara ini adalah orang-orang dewasa. Beberapa lama kemudian mereka akan menjadi bapak sama seperti kita, akan menjadi ibu. Dan bahkan sebahagiannya sudah ada yang menikah. Ya, wisudanya jadi 2. Jadi sebulan yang lalu atau kapan yang izin nikah itu? 2 minggu yang lalu katanya, ya.
Jadi Ustadz izin boleh nggak 2 minggu sebelum wisuda gitu ya, saya nikah dulu. Siap, boleh, silahkan ya. Asalkan amanah yang sudah diberikan oleh lembaga itu tidak ditinggalkan. Nikah aja dulu, nikah paling kan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, nanti balik lagi. Ya, silahkan. Seperti itu nggak masalah. Terima kasih. Ini apresiasi dari Anam. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Jadi perhatikan baik-baik ikhwan dan juga akhwat, keistiqomahan antum semua dan antuna, kemudian ketegaran antum dan antuna semuanya, ini mesti dinisbatkan kepada Allah. Ini nikmat dari Allah. Antum bersungguh-sungguh untuk bertahan, lalu kemudian Allah lah yang memberikan taufik, petunjuk kepada kita agar kita mau bertahan. Saya cerita dulu nih. Jadi saya ini sudah mengelola lembaga beasiswa itu lama ya, lama, mungkin sekitar 10 tahun ke belakang. Biasanya di awal-awal ketika daftar itu banyak. Bahkan sempat PTDI 2 itu yang daftar sampai 500 ya, PTDI 2 tuh. Trennya masih naik-naik tuh PTDI. 500. Capek saya. Ininya juga ngetes-ngetesnya juga. Tapi juga ada sisi senangnya juga. Oh Masya Allah peminat ternyata banyak. Ketika sudah kami putuskan diterima, mulai itu. Diterima misalkan 20, gugur 10. Naik lagi. Yang tadinya menjadi cadangan naik. Nanti sudah datang ke sini, misalkan 20 atau 15, itu tidak semuanya bertahan. Alasannya beragam. Di antaranya ada orang tua yang justru mengambil anaknya. Ustadz, anak saya pengen disekolahkan di perawatan, misal gitu kan. Umurnya sudah sekian. Jadi ada juga sebetulnya orang tua yang menyesal ketika melihat anaknya kok malah fokus ngafal Al-Quran. Kamu tuh usianya udah berapa nak? Gitu loh. Makanya tadi saya sengaja mengapresiasi orang tua. Karena tuntasnya putra dan putri kita di program ini, meskipun orang tua nggak datang ke sini, tapi saya yakin ini atas support, atas dukungan dari kita semuanya, dari orang tua. Toh ternyata ada sebagian orang tua yang justru ternyata menyesal. Bahkan saya pernah ditegur oleh seorang tua ketika selesai perpisahan. Bukan diberikan terima kasih, tapi ditegur oleh orang tua. Anaknya berprestasi, bagus ya. Orang tua nih, Ustadz, Ana mau ngasih saran nih buat antum. Saya tidak setuju dengan program antum. Karena apa? Program antum itu sudah menghalangi orang dari masa keemasannya. Seharusnya anak lulusan SMA, dia itu kuliah, kemudian bekerja A, B, C, D. Sementara dengan adanya program semacam yang antum buat, akhirnya orang yang seharusnya tadi kuliah S1 bekerja, mereka sekarang malah belum menjadi apa-apa. Padahal yang saya lihat anaknya adabnya bagus, hafalannya tuntas 30 juz. Di sini masalahnya. Ada beda sudut pandang keistimewaan antara orang tua, guru dan anak. Makanya yang hadir di sini semuanya adalah orang tua yang istimewa. Semuanya adalah orang tua yang juara. Orang tua yang mengamalkan firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apapun yang Allah karuniakan kepada engkau kampung akhirat. Anak itu karunia, maka jadikan anak sebagai wasilah sarana bagi orang tua untuk mendapatkan kampung akhirat, yaitu pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita sudah wafat para orang tua semuanya, kita udah gak peduli lagi dengan gelar anak-anak kita. Doktorkah? Dia mendapatkan jabatan yang tinggi kah? Apakah dia sekolahnya sampai tahap apakah? Itu kita gak peduli. Yang kita butuhkan adalah doa dari anak-anak kita. Yang kita butuhkan adalah syafaat dari anak-anak kita. Anak yang bukan menuntut kita untuk masuk ke dalam neraka. Bukan itu yang kita inginkan. Tapi anak yang justru dia memelas kepada Allah. Ya Allah, tinggikan derajat orang tua hamba. Yang seharusnya dia ada di surga, yang rendah diminta supaya menjadi tinggi. Atau bahkan naudzubillah min dzalika, ada orang tua yang seharusnya masuk neraka, tapi karena kesolehan anak, anaklah yang nanti berdoa kepada Allah di akhirat,
memberikan syafaat kepada mereka. Hingga akhirnya semuanya berkumpul di mana? Di surga. Atau sudah diceburkan ke dalam neraka, tapi dengan diberikan syafaat oleh anak yang meminta kepada Allah, maka Allah mengangkat mereka dari neraka. Ini yang kita butuhkan. Akhirat adalah yang utama, adapun dunia hanya wala tansa. Jangan kamu lupakan. Jadi tidak ada keseimbangan di sini. Prioritas utama adalah akhirat. Adapun dunia sifatnya adalah ambil sesuai dengan kebutuhan. Dapatnya sekilo, ya alhamdulillah. Dapatnya 1 karung, ya alhamdulillah. Toh dunia hanya kita ambil sesuai dengan kadar yang mencukupi saja. Adapun akhirat itulah prioritas utama kita. Bahkan Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas bapak dan ibu semuanya bukan menghantarkan anak supaya menjadi doktor, supaya menjadi pengusaha, bukan. Tugas utama kita adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya bagaimana? Ajari mereka menjadi hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa menit ini? Dihitungin ya, nanti dikasih tahu. Ustaz, udah kelebihan dari 30 menit. Ya, karena saya sudah nawar tadi. Jatahnya 10 menit, nawar jadi 30 menit itu kan jauh ya. Kasih tahu ya. Zaki, berapa menit lagi Zaki? Baik, 10 menit lagi Pak, Bu ya. Itu yang pertama ya, apresiasi. Kemudian yang kedua, para santri dan santriwati semuanya, wisudawan dan wisudawati, orang tuawan dan orang tuawati gitu. Biar nggak nundutan begitu ya. Saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Perhatikan baik-baik. Di dunia ini tidak ada kebaikan kecuali segala hal yang ada hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Entah dia yang belajarnya ataukah dia yang mengajarkannya. Belajar Al-Quran sebetulnya tidak mesti dengan menghafalnya saja, tidak. Karena kita belajar fikih rujukannya Al-Quran. Kita belajar misalnya sirah, juga pasti di situ kita akan membahas Al-Quranul Karim. Ibadah juga sama. Intinya segala hal yang ada hubungannya dengan agama, maka itu akan menjadi sebab kebaikan untuk kita. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Anggaplah kita punya seorang anak, punya jabatan tinggi, strata pendidikan dan sosialnya tinggi, gajinya tinggi, kita diberikan uang misalkan tiap bulan jutaan. Tapi dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan Al-Quran. Baca Al-Fatihah, belepotan. Baca kulhu kuliah, kul a'udhu, belepotan juga. Ya, mendoakan kita pun gak ada satupun doa yang dia hafal. Bahkan kita pun tidak yakin kalau dia sedang sujud, kemudian ingat untuk mendoakan kita. Saya tanya Pak Bu, apakah ada kebaikan pada anak yang semacam itu? Gak ada kalau sudut pandangnya adalah dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang Allah dan juga Rasulnya. Karena Nabi yang menyampaikan bayan atau firman penjelasan dari Allah menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Tapi tugas kita bukan hanya belajar dan mengajarkan, tapi juga harus mengamalkan. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia kelak akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi yang membacanya. Ustaz, apakah kalau saya membaca Al-Quran selesai 30 juz, artinya nanti Al-Quran akan datang berdoa atau meminta kepada Allah supaya saya terbebas dari neraka dan masuk surga? Tidak seperti itu. Karena qiraah atau tilawah itu ada dua. Ada at-tilawah al-lafziyah, membaca lafaznya. Seperti misalkan Iqbal membaca surat Al-Fatihah, makharijul hurufnya dijaga dengan baik misal, sifatul hurufnya dipenuhi juga dengan baik.
menegakkan semua hak dan mustahak Al-Quran seperti kita menegakkan anak panah. Ini namanya tilawah lafziyah. Tapi ini nggak cukup, orang kafir juga bisa kalau cuman baca aja, asal dia mau berlatih. Yang lebih penting dari itu adalah at-tilawah al-hukmiyah. Kita mempelajari isi kandungan Al-Quran untuk kita amalkan. Maka dengan pengamalan yang diimbangi dengan keilmiahan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, itulah yang akan membuat Al-Quran memberikan syafaat bagi kita. Kalau anak kita dikasih syafaat dan dia masuk surga, mungkinkah anak yang soleh akan membiarkan kedua orang tuanya berada di neraka? Tidak mungkin. Ya. Kalau teman saja itu bisa memberikan syafaat kepada temannya, apalagi anak kita yang memang dia tidaklah lahir ke dunia ini kecuali atas sebab kedua orang tuanya. Tidaklah mereka menjadi saleh kecuali sedikit banyaknya ada peran orang tua juga di situ. Kemudian di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna lillahi ahlin." Sesungguhnya Allah itu punya keluarga, ada ahlu gitu ya. Qalu manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah itu atau orang-orang yang khusus istimewa bagi Allah itu? Nabi SAW bersabda, hum siapa? Ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran itu adalah ahlullah, mereka keluarga Allah, wa khassatuhu, dan juga orang-orang yang khusus untuk Allah. Menyebut ahlullah seperti menyebut baitullah, itu maksudnya ta'zim, penghormatan bagi Ka'bah kalau baitullah. Kalau ahlullah artinya penghormatan bagi siapa? Orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selamat para santri, santriwati, orang tua, anak-anak kita ini sedang ada di ranah itu. Mereka sedang berusaha menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Bukan ahlus syayatin. Mereka menjadi wali-wali Allah, bukan wali-wali syaitan. Karena nggak mungkin wali Allah jauh dari Al-Quran, itu nggak mungkin. Sudah habis belum? 5 menit lagi ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mumin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Meskipun pada diri setiap mukmin itu ada kebaikan, mau dia kuat ataukah lemah. Saya tanya Pak Bu, anak-anak kita ini anak yang kuat atau anak yang lemah nih? Kuat dong. Buktinya saat ini mereka diwisuda oleh kita, sebagian hafal 30 juz, sebagian hafal 20 juz, sebagian ada yang 50 juz. Bahkan seandainya hanya hafal 5 juz saja, itu butuh kepada usaha Bapak Ibu. Ya, kalau nggak percaya, yuk saya tantangin, saya kasih waktu 1 jam. Sanggup ngafal berapa banyak dalam waktu 1 jam? Saya tanya pekan depannya, apakah hafalan itu masih ada? Saya tanya bulan depannya, apakah masih ada? Tidak semua orang mampu bermujahadah seperti itu. Maka jangan anggap anak-anak kita sebagai orang-orang yang lemah. Bangun jiwa mereka. Nak, kamu adalah orang yang kuat. Indikatornya adalah kamu itu adalah orang yang beriman dan kamu punya azimah, punya tekad yang kuat. Sekarang sudah hafal Al-Quran, tinggal mempelajari hal-hal yang lainnya. Modal utama itu sudah dimiliki. Dan itu tidak dimiliki oleh semua ustadzah. Ini hafidhat itu banyak dilirik loh. Banyak dicari loh sama ikhwan-ikhwan. Nih nanti jangan kemana-mana nih ya. Ini masih banyak Bapak Ibu. Nanti kan ada orang tua tuh minta nomor kontaknya gitu kan, barangkali lah 3 tahun kemudian masih available gitu kan. Masih bisa. Masih ada lowongan, kenapa cari yang jauh-jauh? Gitu. Ya, Syakir, jangan cari yang jauh-jauh dulu, tetangga aja dulu Syakir. Ya, sama-sama penghafal Al-Quran, sama-sama lulusan PTDI. Antum orang kuat, ini juga qawiyah, azimahnya kuat.
Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian untuk menggapai apapun yang bermanfaat untuk engkau. Manfaat ukhrawi, manfaat duniawi. Jadi jangan berhenti pada hafalan 30 juz ya Al-Fida ya. Belum selesai urusan antum. Karena nanti di masyarakat antum gak akan ditanya Al-Fida hafalannya berapa sih? Enggak. Mereka akan melihat bagaimana tingkah pola antum, tutur kata antum. Apakah antum bisa bermuamalah dengan mereka ataukah tidak? Bagaimana cara antum merespon pertanyaan mereka? Bagaimana cara antum menyapa mereka? Bagaimana cara antum merespon masalah di tengah-tengah mereka? Itu yang akan mereka melihat, yang akan mereka lihat dari antum. Mereka sudah tidak akan peduli lagi dengan ijazah antum, dengan hafalan antum yang berapa banyak. Paling-paling nanti kalau antum jadi imam, turun dari selesai sholat ditanya, sekolah di mana? Udah selesai ya hafalannya. Paling di momentum itu aja orang mengingat kembali bahwa dia itu pernah menghafal Al-Quran. Sisanya orang akan lupa. Mereka akan lebih melihat sesuatu yang konkret, bukan yang abstrak, yang gaib. Yang konkret bisa mereka rasakan, bisa mereka lihat. Maka perhatikan baik-baik. Ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk menggapai apapun yang bermanfaat untuk kita. Wasta'in billah. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan menjadi orang-orang yang lemah. Tidak beriman itu lemah, tidak bersyukur itu lemah, tidak menuntut ilmu itu lemah, enggan untuk mempelajari Al-Quran itu adalah lemah. Demikian yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ana memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.